Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, sahabat Taufik Putra Kilat di Rumah Hijau Rakyat. Bertemu lagi dengan saya Saripudin HS. Dalam bahasan kita kali ini, kita mendatangkan tamu dua orang tokoh muda Balikpapan. Yang pertama saya perkenalkan Dr. Gigi Supri Wahid. Saya kira tidak asing dengan nama beliau, terutama juga pasiennya mungkin. Nah, beliau saat ini sebagai anggota Komisi 2 di DPRD Kota Balikpapan, dan saya kira pas saja nanti dengan topik apa yang kita bahas nanti. Kemudian di sebelah kanan saya juga ini ada Bung Yasir Arafat, nah, Ketua Kadin Kota Balikpapan. Ini Kadin Kamar Dagang Industri, bukan karaoke dindong. Seringkali orang presetkan itu. Iya. Jadi ya saya kira cocok saja kalau zamannya anak muda ini sekarang. Kebetulan saja yang menjadi hostnya ini orang remaja masa lalu, tapi tidak apa-apa. Topik kita kali ini adalah membangun kebijakan pemerintah, terusnya pemerintah kota, demi kesejahteraan warga atau rakyat Kota Balikpapan. Kalau bicara soal kesejahteraan ini, kita seperti bicara tentang sebuah lahan yang belum ada patok. Begitu luasnya. Jadi entah dia sudah ada patok tapi tidak kelihatan patoknya, saking luasnya. Dan apalagi kalau kita bicara kesejahteraan, selama ini yang kita pahami kesejahteraan itu mungkin berupa natura, sembako, dana. Padahal pada yang lebih luas lagi, kesejahteraan itu juga menyangkut kalau misalnya saja ada anak-anak muda yang tidak tersalur aspirasinya, atau ada warga yang tidak tersalur aspirasinya, atau minat bakat tidak tersalur, itu semua sudah menyangkut kesejahteraan. Nah, kali ini kedua tokoh kita ini, Pak Supri Wahid dan Bung Yasir, kan bicara soal kesejahteraan. Apa dan bagaimana itu membangun kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan. Ini ada hal yang menggembirakan dari pemerintah, ya kita katakan hal yang menggembirakan lah. Konon misalnya nanti tanggal 1 Oktober sudah mulai diberlakukan itu. Misalnya ini bantuan untuk BPJS. Nah, itu mungkin salah satunya. Itu. Dan banyak lagi hal yang lain. Mungkin saya persilakan dulu Pak Supri, gimana? Ya, baik, terima kasih sudah di host tuan rumah ini. Saya berterima kasih kan juga bertemu dengan Dinda Ketua Kadin yang ganteng, yang sering monitor di luar, sekarang baru ketemu di sini. Jadi kalau berbicara tentang konsep kesejahteraan rakyat, saya pikir kita semua basisnya adalah amanat konstitusi ya, bahwa apapun yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah, outputnya adalah kesejahteraan. Nah, dalam pedoman kita mengukur kesejahteraan di masyarakat itu, pemerintah kita kan malah ukurnya itu PDRB ya, pendapatan domestik bruto. Balikpapan itu tahun terakhir ini itu per kapitanya 3.200.000 per orang. Artinya kalau ada rumah tangga yang isinya 3, maka kita harus kalikan 3,2 kali 3 orang, maka itu dianggap standar dia hidup layak di Kota Balikpapan. Sedangkan masih jauh. Nah, karena itu kan non migas dengan migas ini masih mengaruhi. Nah, karena itu kehadiran setiap penyelenggara dan hal ini kepala daerah baru, dia mungkin punya janji-janji ya. Namanya orang ketika ingin terpilih biasanya dia akan sampaikan harapan-harapan. Nah, tinggal harapan itu, tugas berikutnya adalah bagaimana bisa dikonversi menjadi dasar kebijakan, dan itu tidak mudah. Nah, kita sekarang ini sedang membahas RPJMD, namanya itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5 tahun, karena visi misi kepala daerah harus dipertanggungjawabkan. Karena dia harus betul-betul bisa dijadikan basis perencanaan pembangunan. Uang mengikuti itu prinsipnya. Jadi jangan sampai ucapan, janji, tidak ada peraturan, terus gimana menganggarkannya. Nah, saya kebetulan konsen di sana karena diamanahkan oleh Badan Pembuatan Peraturan Daerah. Contoh bulan Oktober ini janji kampanyenya kan katanya adalah premi kelas 3 itu digratiskan.
Nah, waktu di rancangan perwali saya ikut mewakili DPRD, saya sampai 4 jam membahas rapat perwali itu agar apa yang kita umumkan ini betul-betul bisa kita jembatani. Karena memang tidak tanggung-tanggung yang akan di-cover oleh pemerintah kota itu sebanyak 123.000 peserta. Ya. Sedangkan dari 123.000 peserta itu ada 44.000 yang menunggak. Itu totalnya kurang lebih 28 miliar. Itu kalau kita lihat datanya, ada peserta kelas 3 kita itu yang sebenarnya karena pandemi ini kena dampak. Itu mereka menunggak 3 tahun 28.000 miliar. Yang kalau ikut program ini tadinya kan justru saya mengkritik Pak Wali karena dia bilang harus bayar tunggakan dulu. Dan justru itulah yang sebenarnya paling patut kita selamatkan, karena kalau yang mandiri dia bayar walaupun pandemi dia mampu, tapi yang mohon maaf yang jualan UKM benar-benar kecil lah itu yang menunggak. Nah justru itu harus kita selamatkan sebenarnya. Nah itu bukti tidak perlu kita hapus itu kata. Tidak ada, pokoknya ketika dia kelas 3 telah terdaftar sebagai peserta BPJS kelas 3, baik yang PBBU ini peserta bukan peserta pekerja, yang kedua bukan pekerja, itu wajib di-cover oleh pemerintah selama dia KTP. Wajib. Itu harus siap tidak siap. Jadi uang tahun depan ada tidak ada harus ada. Pokoknya sudah janji. Dan kalau janji tidak ucapkan hati-hati loh. Bukan cuma di dunia ditagih itu. Itu contoh ya. Satu hal yang di Oktober ini pasti terlaksana. Gitu. Jadi saya menutupnya dengan pengantar ini. Jangan kita fokus dengan indeks per kapita. Bahkan beberapa negara maju sudah ada buat indeks kebahagiaan. Kesejahteraan tidak diukur dari materi sebenarnya, tapi semakin bahagia orang, semakin sejahtera itu diukur dari tingkat kepuasan. Indeks kebahagiaan itu saya baca di 10 negara yang sedang menerapkan itu. Ya demikian. Itu sementara. Iya. Kalau dari Bu Yasir sendiri gimana? Tidak apa-apa, boleh juga lah Pak. Silakan, bebas saja. Sebuah kebanggaan, sebuah kehormatan bagi anak muda ini bertemu dengan pejabat ini di sini gitu. Saya punya kanda Ustadz Al Kalam Al Mahbub Indallah wa Indallah Sajmain. Ustadz Sukri Wahid ini luar biasa, ini sering lihat di rapat paripurna tapi langsung bisa duduk bersama dengan seorang sekaliber Ustadz Sukri Wahid. Di samping kiri saya juga senior kita semua, Bung Karni Ilyas dari Kota Balikpapan. Janganlah. Kata beliau remaja masa lalu ya, masih masa lalu. Kayak berburu dengan. Tapi kita tidak sedang mendengar. Ini kita tidak sedang apa itu ya? Tidak sedang mengajari itik berenang loh ya. Cuma saya protes Kadin itu kan Kamar Dagang dan Industri, tapi dibilang Kadin itu apa? Ya bukan karaoke dan Indo. Kalau dulu saya sering godain orang-orang. Masa lalu begitu kan. Saya bilang kalau ada orang tanya, katanya saya di Kadin. Saya bilang Kadin mana? Siang apa malam? Loh, kok ada siang malam? Nah gitu. Kalau Kadin siang itu saya bilang itu yang ngurusi dagang dan industri. Tapi kalau malam karaoke dan Dindo bogi. Tapi alhamdulillah kan sudah semua ya. Ini Kadin yang benar ini. Seingat kata Sat, kalau saya melihat Sat daripada karena melihat daripada bukan daripada janjinya beliau, itu perlu kita apresiasi. Artinya sebuah janji itu harus ditepati. Itulah konsekuensi dari seorang pemimpin. Dan saya pikir juga baik sekali, bahkan sudah diketok Sat. Dan itu positifnya. Hanya saja sekarang kita dalam kondisi situasi pandemi yang cukup mengkhawatirkan, mencemaskan, bahkan menakutkan bagi kita semua. Nah, termasuk temannya kesehatan, dampaknya daripada itu ekonomi. Jadi yang dibutuhkan saat ini masyarakat adalah active income, bukan passive income. Active income. Yang memang kita lihat sekarang kan PAD ini kan targetnya kemarin kan sekitar 500, sekarang kan naik ada sekitar 800 miliar. Pertanyaannya sekarang ialah dengan anggaran, terbatasnya anggaran, dengan situasi pandemi yang semua keterbatasan dan semua juga agak sulit untuk bergerak di sektor ekonomi, maka objek yang paling enak untuk menaikkan PAD yaitu dari para pelaku usaha itu sendiri. Maka yang kami sampaikan, ya artinya target daripada pemerintah dalam hal ini perlu juga diukur. Diukur dalam artian apa? Dari semua SKPD, dari kepala-kepala dinas untuk mencapai 800 miliar yang diinginkan oleh pemerintah Kota Balikpapan, maka ibarat kata ini namanya target itu bagaimana caranya bisa terwujud.
Maka tugas kami dari para pelaku usaha itu ikut membantu. Karena ini merupakan juga ujung-ujungnya kesejahteraan bagi masyarakat Balikpapan. Nah, salah satunya yang memang menjadi concern kami ialah yang untuk bisa mencapai itu simpel saja, anggaran terbatas, ya. Anggaran bisa dikatakan tidak ada, tetapi perlu formulasi-formulasi untuk mengejar itu semua. Contoh misalnya, tidak menggunakan anggaran daerah, lalu outputnya untuk masyarakat, terbuka lapangan pekerjaan dan memang kembali kepada PAD Kota Balikpapan. Yaitu contoh satu. Yang saya sampaikan itu bagaimana mendorong teman-teman UMKM dari space market menjadi marketplace. Ini sekarang kan beralih semua ke digital ekonomi. Ya, contoh yang sudah kami lakukan ialah kemarin kami melepas, yaitu mumpung sekarang COVID ini banyak tertarik dengan unsur komoditi. Komoditas. Orang sekarang sudah pada takut mati, makanya pada minum makan yang sehat-sehat, termasuk di unsur marine product. Secara infrastruktur Balikpapan sangat mumpuni, baik bandara maupun di pelabuhan. Sehingga kalau kita lihat biasanya teman-teman eksportir kemarin, kami melepas saja launching langsung direct call. Iya, dari Balikpapan langsung ke negara tujuan yaitu ke Shanghai. Biasanya mereka dari Balikpapan ke Jakarta. FAT-nya berarti kan dari pengirim yaitu Jakarta yang mendapatkan retribusi daerahnya. FAT-nya langsung ke sana. Nah, alhamdulillah setelah kita koordinasikan dengan berbagai pihak termasuk KKP, Bea Cukai, daripada Angkasa Pura, mereka sangat welcome. Kami menyiapkan eksportirnya, lalu kami sama-sama duduk. Alhamdulillah sampai saat ini sudah bisa ngekspor langsung ke Shanghai. Ya, jadi kemarin sudah kita lepas. Kalau kita hitung saja. Harga tertinggi biasanya kalau harga kepiting itu kan tertinggi itu kan marine product ini kepiting hidup termasuk juga ikan segar. Kapasitas pengirim yang kita dapat kargo itu sekitar 10 ton per hari. Jadi kalau antam harga tertinggi di akhir tuh kayak gongsi pacoy bulan Februari, Januari, dimulai dari bulan depan lah, itu bisa harganya sampai tertinggi 500.000 per kilo. Kilo 500. Kalau 10 ton 500.000, antum kali namanya juga pedagang. Iya. Kalau beliau kan dari pejabat dari segi regulasi kebijakan. Tapi kita gigi juga bisa. Iya. Oh iya sama siap salah. Iya, enggak goyangan. Lalu hitungannya kalau antum kali 10 ton per hari kali 500.000 harga tertinggi itu mengalahkan harga batu bara. Bisa 5 miliar rupiah. Dari petani sampai eksportir sampai juga kargo sampai juga dengan pesawat segala macam semua. Tapi mata rantai ekonomi dari petani itu sampai jalan semua. Dari petani masuk ke gudang, pengepul, eksportir sampai ke kargo, sampai juga di bandara semua dapat dan ada memang harganya masing-masing. Nah, kita dorong ke sana, artinya apa kalau dia 5 miliar itu 10 ton ya. Padahal kemampuan Kaltim untuk mengirim marine produk itu bisa sampai 20 sampai 30 ton per hari. Luar biasa. Loh, ini Allah, ini Allah kasih ini kepiting hidup, dia cuma nyiapkan lapak, cuma nyiapkan kayak bakau, jaga bakau, termasuk juga yang kayak apa sih namanya itu keramba yang kotak-kotak itu yang udang-udang itu tambak. Nah, kepitingnya masuk tinggal mereka panen, tinggal dijual Nah, ini barang kalau dia per hari 5 miliar kali itu 10 ton, kalau 20 ton 10 miliar kali 1 bulan 300 miliar dan ini berguna untuk kali setahun pokoknya kalau 10% PAD-nya berarti 300 miliar rupiah itu dari satu produk marine produk dan ini jalan. Lalu posisinya juga saya kasih contoh juga, kan saya sering ngopi juga tapi ngopinya memangnya lagi tren naik sekarang kan lagi kopi Arabica dengan cita rasa berbagai macam segala macam. Saya bilang ini Arabica Balikpapan tidak punya kebun kopi tapi hampir semua rata-rata dikarenakan pandemi butuhnya cash keras, bukannya warung kopi. Akhirnya saya mencoba menggali sesuatu yang saya pikir ini seakan-akan mustahil, tetapi kalau kita punya market dan kita punya jaringan dan mendapatkan kepercayaan dari teman-teman di pusat, nah alhamdulillah kita mencoba grab dari space market menjadi marketplace. Contoh, akhirnya Arabica yang dari Sulawesi, petani dari Sulawesi ngirim kemari, kami kirim ke Australia, Panama sama Kolombia. Harga kopi dunia dengan petani jauh sekali ini bayarnya pakai dolar.
Karena saat ini kopi membuktikan beberapa literasi mengatakan yang minum kopi bisa dikatakan tahan endurance-nya terhadap COVID. Saya nggak tahu bagaimana itu, tapi dari situ harga kopi cukup naik. Ternyata alhamdulillah jumlah volumenya kecil, tetapi secara angka itu besar, itu bahkan bisa sampai per kilo harga petani itu cuma sekitar 100.000. Di luar negeri itu berapa? 1,5 juta. Dolarnya itu paling murah $30, mainnya dolar saja. Antum bisa bayangkan dari 100.000 menjadi 1,5 juta, tergantung jenis kopinya, cita rasanya, spek dan lain sebagainya. Itu salah satu di space marketplace. Lalu yang kedua yang kami inginkan yang terkait masa aktif income, sebenarnya ini tidak perlu juga pemerintah mengeluarkan uang buat kami, justru kami memberikan uang untuk pemerintah Kota Balikpapan dan pada akhirnya outputnya untuk masyarakat Kota Balikpapan. Yaitu dengan cara apa sih? Simpel aja sih, penyederhanaan daripada regulasi birokrasi dan kami sebenarnya butuh kepastian kepastian berusaha kepastian biaya, kepastian waktu. Nah sampai saat ini PR terbesar yang kita lihat di Kota Balikpapan bagi mau IKN carut marutnya urusan pertanahan. Kalau antum bisa pengurusan IMTN sudah berapa lama? Masuk kepada hitungannya masuk kepada sertifikasi lama juga. Belum izin prinsip, belum izin lokasi, ditambah lagi Anda lalin, habis itu juga UPL atau AMDAL ya kan belum kerja baru mau bangun satu lagi izinnya belum selesai, namanya maklumnya IMB. Biaya udah biasa tuh. Masalah biaya, masalah waktu, tapi kalau bisnis tidak bisa ketika bicara kontrak artinya sudah bicara waktu dan itu membutuhkan kepastian. Jadi tegasnya itu harapannya kalau dengan terobosan-terobosan dilakukan pengusaha-pengusaha itu, para pedagang itu, jadi dukungan pemerintah. Jadi justru itu kami sebagai rakyat pelaku usaha mengadu kepada wakil rakyat Kota Balikpapan. Iya. Beliau pernah menjadi wakil ketua DPR. Beliau juga alhamdulillah memang pernah juga mencoba di dunia perpolitikan 2 kali isinya. Mungkin qadarullah Allah belum izinkan, mudah-mudahan beliau ini calon pemimpin ke depan. Amin. Tetapi dalam hal ini rakyat mengadu kepada wakil rakyat. Artinya dalam hal regulasi penyederhanaan perizinan itu penting dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing usaha. Jadi mungkin ada formulasinya seperti apa. Nanti fungsi pengawasan beliau memberikan masukan kepada pemerintah Kota Balikpapan itu yang kami tunggu Ustaz. Iya. Lanjut. Memang kan di Omnibus Law itu kan sudah ada asas sebenarnya itu pengefektifan. Nah, memang catatan dari Ketua Kadin kita ini kita juga sambut kok di Dewan Perda. Proses perizinan yang selama ini kan domainnya terlalu ketat Contoh izin gangguan sudah hilang dan presiden sudah meminta dicabut. Nah, sekarang ini yang diminta itu adalah kita memperbaiki semua peraturan yang tidak sesuai dengan pusatnya. Nah, IMTN ini terus terang ini sudah masuk minggu lalu. Jadi saya tadi terima kasih karena para pengusaha ini kan sebenarnya juga sudah memberikan jalan keluar pandemi ini kan sudah ada terobosan banyak pengangguran terbuka, kemudian pertumbuhan ekonomi kita turun. Nah, yang paling bisa menyerap pekerjaan itu adalah memang di sektor UKM dan beberapa didorong oleh teman-teman pengusaha. Nah, belanja pemerintah daerah itu bukanlah belanja dominan. Jadi kalau kita mengharapkan daerah itu cuma belanja daerah itu kecil sekali. Kita kan cuma 3 triliun APBD paling tinggi Tapi uang yang beredar di luar itu kan sebenarnya ada 10 triliun Itu beda dengan daerah yang menang kayak Mahakam Ulu. Mungkin satu-satunya penggiat roda ekonomi itulah belanja daerah. Tapi kalau Balikpapan dia justru artinya kita berterima kasih dengan pengusaha. Maka 3 triliun ini arahkan ke sektor permudah izin, kesejahteraan itu aja fokus. Nah, terkait dengan reformasi perizinan ini menarik tadi Ketua Kadin mengatakan yang penting kita minta dipermudah lah. Nah, sekarang dengan OSS itu kita harapkan juga perampingan perizinan, jangan terlalu birokratif, bahkan orang bisa secara online. Nah, contoh IMTN ini yang sering kita dipersoalkan karena contoh orang kalau buka usaha, dia sudah dapat izin dia punya master plan Balikpapan ini mau apa sih arahnya? Satu lahannya ditanya, harus ada IMTN dulu. Nah, makanya kita sekarang sedang menggodok status IMTN itu dia selevel dengan segel harusnya. Jadi Pemkot itu mengurus sesuatu tanah yang punya riwayat
yang bisa dinaikkan ke MTN itu ketika dia punya segel. Ya. Tapi kalau dia sudah punya segel, itu silakan ke BPN langsung, nggak perlu ke MTN. Karena itu panjang lagi dan bisa stagnan gitu. Jadi itu yang sedang kita rubah sekarang ini supaya mempermudah perizinan itu sendiri. Tapi memang sudah jadi rahasia umum bahwa bahkan banyak dari luar daerah pun mengatakan ngurusin tanah di Balikpapan tuh ribet katanya. Iya, itu. Gimana? Sampai ada yang bilang malaikat turun pun udah selesai kan. Iya. Kalau ada yang bilang sampai gitu. Jadi ya, itu kepala badan pertanahan bisa dikejar orang pakai parang. Jadi sekarang ini kita jadi kayak tamengnya BPN, maaf. Jadi badan yang mengadu selama segel. Masa pemerintah kota yang tugasnya itu dalam kata kan begitu. Harusnya silakan kalau ada segel urus langsung ke sertifikat, jadi mudah. Nah, sedangkan Pemkot urus apa? Wilayah tanah negara yang belum punya segel tapi punya riwayat historis kepemilikan. Naikkan aja MTN langsung ke itu. Kita sedang rubah pasal-pasal itu. Mudah-mudahan ini tuntas tahun ini. Nah, supaya teman-teman pengusaha ini intinya mereka ada kepastian. Mereka sudah uangnya sudah banyak keluar, sudah beredar, apalagi tadi kita dengarkan sampai sekarang ekspor kepiting luar biasa. Kita bisa kalau pasca pensiun kan bisa berhadiah. Iya. Nah tuh kan sudah ada itu. Kalau beliau ini bukan ekspor kepiting, cabut capek kepiting. Nah itu udah kan harusnya kali itu udah bisa gembira ini. Insya Allah kalau kita, termasuk kan Omnibus Law itu banyak perampingan. Contoh, IMB sekarang nggak boleh ditarik oleh pemerintah retribusinya karena sejak tanggal 1 Agustus tidak boleh. Harus punya perda namanya perizinan bangunan gedung. Nah, jadi ganti lagi, tidak ada lagi IMB. Itu barang baru itu? Barang baru, karena akibat dari Omnibus Law. Sehingga per 1 Agustus tidak boleh menarik. Nah, dampak tidak boleh menarik, pertanyaan adalah, apakah pelayanan penerbitan IMB masih bisa? Masih bisa, tapi namanya bukan IMB lagi nanti. Tapi nggak boleh menarik. Nah, dampaknya apa? Kasihan warga yang ingin mungkin membangun, dia di tanah, tapi tiba-tiba pelayanan mandek, berarti ada berapa bulan tidak bisa. Itu juga bahaya dampaknya ke pembangunan. Jadi tidak boleh sekarang menarik retribusi IMB per 1 Agustus sampai perda dibentuk. Nah, perdanya saja belum ada. Nah, mudah-mudahan secepatnya lah bisa. Iya, insya Allah. Itu yang kita dorong. IMB saja. IMB dengan IMTA, izin untuk pekerjaan tenaga asing. Ada dua yang sekarang pasca Omnibus Law yang tidak boleh dipungut oleh pemerintah daerah per 1 Agustus. IMB ini padahal adalah retribusi tertinggi di Kota Balikpapan. IMB ya. IMB itu per tahun kita dilematis juga dong jadinya. Iya, jadi sekarang kan targetnya 19 miliar tahun ini. Gara-gara keluar keputusan PP-nya ini, sekarang kalau kita 9 miliar baru sampai bulan September ini Agustus 9 miliar. Masih kekurangan kita sampai 19 miliar. Defisit gara-gara apa? Payung hukumnya nggak ada. Tapi kita bilang jangan sampai ini dasar untuk tidak melakukan pelayanan namanya persetujuan bangunan gedung. Kita sudah punya perda namanya Perda Bangunan Gedung. Itu sudah ada tahun 2013. Nah, di antara amanat perda itu nanti ada disebut dengan Dewan Gedung. Mereka yang menerbitkan nanti izin namanya persetujuan bangunan gedung. Itu pengganti EB. Jadi bukan lagi MB. Tapi nggak bisa nariknya ini uangnya, kenapa? Belum ada alas hukumnya. Jadi kalau dalam kata lain, kalau harus izin sekarang ini, kalau sekarang kalau nggak ada itu kan ya kalau kita bocorin ini nih, dikeluarkan izin aja, nggak ditarik loh. Iya. Ya nggak apa-apa kan, ini kan zaman terbuka. Kalau itu bermanfaat buat pengusaha-pengusaha kita atau orang-orang berkepentingan, kenapa tidak? Iya toh, supaya mereka juga tahu bahwa pemerintah selalu hadir, anggota-anggota dewan juga akan hadir untuk memperjuangkan. Kita apresiasi lah dengan Kadin ya. Nah, itu dia. Artinya pemerintah berterima kasih karena di luar sektor APBD ini ada wilayah swasta yang juga nggak disangka-sangka melakukan itu terobosan. Sebenarnya sih ini kan Kota Balikpapan ini secara infrastruktur, secara trademark, secara branding itu sudah sungguh sangat layak untuk investasi. Pipa-pipa ini let's say lah, pipa-pipa ini kita punya ratusan. Cuma terkadang kita hanya fokus di pipa 1, 2, 3 pipa saja. Padahal untuk saluran pipa ini banyak yang outputnya untuk mensejahterakan masyarakat. Isinya banyak sebenarnya. Cuma itulah yang mungkin bukti pengawasan antum kepada Pak SKPD lebih banyak menggali dan lebih banyak sama-sama kami juga banyak ngobrol lah sehingga ketika kami banyak menyampaikan keluh kesah kami terkait masalah
misalnya yang kayak space market menjadi marketplace, semua komoditi saat ini sangat laku saat di pasaran luar. Nah teman-teman ini mempunyai keinginan besar, bahkan ada yang unik saat yang mungkin orang Balikpapan dan pemerintah juga tidak tahu. Belum itu, tahu. Anak Indonesia, anak Balikpapan itu mampu saat, misalnya ngirim kepiting hidup saat. Kepiting yang sudah mati itu ditreatment lagi saat. Jadi apa? Jadi hidup lagi, dia lagi segar dalam jangka waktu 3 hari. Kemudian dia ngepul lagi, dia ekspor. Coba bayangkan. Itu dari mana teknologi? Dari Cina. Harga murah meriah. Jadi mereka caranya gini saja. Ada juga yang segmentasi tertentu saja. Menarik ini. Dia ngambil dari pengepul. Ini nggak boleh bocorin sih. Antum bilang bocor-bocoran, Ani bilang juga nggak boleh bocorin. Cuma berhubung bahwa isinya ada, ini kita sampaikan. Ini terobosan yang saya angkat topi lah. Masuk pengepul, dia ambil yang memang sudah tidak layak, artinya kepiting hidup tapi sudah sekarat, ini sudah pasti mati, mungkin beberapa jam lagi mati atau bisa 1 hari besok mati, karena kepiting itu efektifnya untuk dia ekspor itu maksimal 2 hari saja, 3 hari pasti mati. Maka di dalam pengiriman yang dihitung itu kan yang hidup dan yang fresh. Yang tidak fresh, yang pasti sudah loyo dan sudah pasti mati, di treatment saat. Diambil semua dengan harga murah, berarti harga dengan harga kepiting mati. Jauh kepiting hidup sama kepiting mati bisa turun sampai 70% harganya. Kemudian dia ambil saat di treatment selama 3 hari, saat dia jual lagi ke pengepulnya saat, dengan harga yang hidup. Coba dia. Saya bilang bagaimana caranya? Begini kak, begini gitu, begini. Nah kita bawa. Saya bilang sakti juga. Ada margin lagi di situ ya. Cuma saya bilang kenapa nggak langsung ekspor? Kita khawatir, karena kalau kita langsung ekspor risikonya besar. Karena kan standar ekspor itu kan sesuai dengan volume, sizing, sesuai dengan kontrak. Nah maka dalam hal itu saya pikir harga murah mereka beli, tapi mereka kembali jual lagi pengepul bisa jual kuat tanpa disadari posisinya. Nah, itu dari main produk ya, termasuk juga kayak misalnya Ustaz, Balikpapan ini kan gambarannya kita punya KKT. KKT ini kan dia peti kemas ini kan kontaineran menjual misalnya anggaplah ikan mati Ustaz. Sebenarnya kalau ikan mati masuk freezer dengan banyak hal termasuk juga rumput laut Ustaz. Kebetulan satu-satunya infrastruktur se-Kalimantan yang bisa direct call cuma di sini. KKT. Se-Kalimantan. Jadi kalau potensi dia mengumpulkan kayak misalnya tarakan rumput laut, nah selama ini kan mereka ngirim Surabaya, Jakarta. Jadi kalau bisa kayak di Makassar, nah dia ngumpul semua di satu titik, KKP sangat terbuka. Satu titik KKP menginformasikan dengan harga yang bersaing, maka insya Allah juga posisinya ini akan menjadi PAD Kaltim pada umumnya. Nah ini tinggal masalah koordinasi dan komunikasi saja. Termasuk juga kalau kesah tengah COVID ini kan yang perlu menjadi concern pemerintah dan dengan antum yaitu terkait masalah living cost-nya yang relatif cukup tinggi. Nah living cost ini sekarang kami juga agak miris. Di Samarinda harga makanan segala macam kita makan jauh lebih murah dibandingkan Balikpapan. Nah salah satu syarat untuk daya saing kota itu naik, maka living cost itu kan harus turun. Nah ini kan masalah supply demand saja. Sampai hari ini kan belum ada data manapun yang menunjukkan kenapa living cost itu di Balikpapan lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Hal kan kalau kita bicara belanja langsung sama yang diterima masyarakat ini mungkin 60% APBD itu hanya untuk makan. Ya kan, untuk makan, lalu mendapatkan ukuran sampai ke restoran bisa sampai mahal. Nah ini kan perlu dari barang itu dari mana, harga berapa, terima siapa distribusinya, rantainya kemana, baginya kemana. Nah mumpung COVID maka pembentukan digital ekonomi bukan hanya digital currency dia sekarang digital ekonomi ke depan ini sangat dibutuhkan. Ini menarik ya, karena saya setiap tahun itu kan kalau mau masuk pembahasan APBD yang saya minta data itu satu adalah Balikpapan dalam angka. Saya sambil minum. BPS ya. BPS itu kan mereview sebenarnya potret tahun lalu itu begini loh. Nah, yang kita lihat itu biasanya indikator inflasi ya. Nah memang inflasi itu kan tinggi ya. Jadi biasanya itu memang dampak inflasi ini kan penyumbang terbesarnya itu biasanya dari sektor mana? Kita kan cek tahu ada 3 besar itu. Nah satu di perumahan ya, transportasi perumahan, kemudian di pendidikan.
kita bisa lihat kan dia yang masuk sekolah-sekolah itu luar biasa, tidak se ekstrim di Jawa gitu. Itu kenapa bisa? Nah, waktu saya diskusi dengan kepala BI, saya bilang Balikpapan itu pernah mengalami ketidaktentuan harga gitu. Berapapun harga disebutkan dibeli orang. Itu tidak flat. Itu kalau orang tidak dalam begini, kalau dia itu dilempar harga orang beli, mungkin market menerima. Ternyata ada yang kita lupa bahwa potret masyarakat kita harus dibagi dua. Yang dampak dari non migas dan migas. Nah, mereka yang sebenarnya yang bekerja di sektor migas ini kan 70% itu mendapatkan, mohon maaf ya, rezekinya dari situ. Ini yang sebenarnya, mohon maaf, kalau kita lihat income per kapita tidak sama dengan migas. Jadi kita kan tidak adil dong melihat potret Balikpapan yang kita lihat orang kerja di Pertamina, di PHR dan seterusnya. Tidak melihat yang lainnya. Itu sudah tanda petik ya, dia punya perkawinan tinggi. Nah, ketika dia ada di Balikpapan, dia tidak tentu harga itu. Nah, platform digital ekonomi saya sepakat tadi. Sekarang pandemi ini jadikan restart. Kita membangkitkan ekonomi khususnya yang di bawah ini. Orang yang raksasa sudah tumbang-tumbang juga kok. Jadi sekarang ini kayak perang gerilya ya kan. Andai kata itu dokter gigi bisa online, emang nggak bisa gitu, harus ke dokter gitu. Nggak mungkin kan cabut online gitu. Tapi ada platform. Sekarang saya dari rumah cukup kok. Yang dampak itu kan ya desa transportasi, kemudian platformnya apa aja. Kemarin ada proposal mahasiswa, dia mendesain platform digital ekonomi. Saya bergerak di bidang ini, silakan. Nah, ini menarik. Jadi anggaplah pandemi ini jadi kritis menjadi situasi peluang. Jadi biar kita semua. Nah, pemerintah harus hadir menjadikan jalan itu. Kalau naluri entrepreneur kan biasa memang begitu kan. Apapun jadi peluang. Betul. Situasi. Karena yang lucunya gini, kembali kepada living cost ya. Jadi ada sepakat lah. Ini Ustaz Suki ini seorang figur, seorang calon pemimpin memang yang visioner dan memang bisa terukur. Artinya gini, karena living cost yang simpelnya ya, di Jawa UMK-nya itu 4 juta, tetapi living cost-nya rendah. Balikpapan UMK-nya 3 juta sekian. Terus saja? Tinggi. Nah, sempat nabung. Pertanyaannya sekarang, ada apa denganmu? Kan besar. Makanya momentum COVID ini, Anda sepakat dengan Ustaz Supri, dijadikan artinya flashback untuk berinovasi dan adaptasi untuk menerapkan digital ekonomi. Itu udah kayak HP itu katanya restart. Karena kenapa yang Anda lihat, kita kan harus mewujudkan satu tempat yang terpadu, yang luas, yang tetap dikelola secara profesional dan dapat diukur dan semua terbuka. Nah, ini kan masalah rantai distribusi makanan saja, dari bahan baku pokok, masuknya suppliernya dari mana, harga berapa, kirim kemana, ya kan berapa kuotanya, dari jumlah total masyarakat. Misalnya di hari-hari tertentu kan pasti akan mengalami inflasi, kenaikan harga, misalnya di tempat-tempat hiburan tempat hari-hari besar. Nah, ini kan ketika dia naik, selalu teman-teman daripada anggota dewan baik pemerintah melakukan sidak. Padahal ini kan nggak menyelesaikan masalah. Nah, masalah ini kan dari hulu. Nah, mumpung ini posisinya ini ada COVID, mumpung bisa dirapikan, dibuatkan semacam tools untuk mengukur itu semua. Sehingga dengan adanya bisa terukur, harusnya ini kalau bicara padi mungkin Balikpapan tidak bisa. Tapi kalau cuma bicara bawang, cabai, posisinya termasuk juga yang kayak telur, ayam, harusnya Balikpapan bisa berdikari. Nah, kenapa posisinya dia tidak bisa hidup dan eksis di kota Balikpapan? Karena ya masalah harga lagi, Terkadang begitu harga luar masuk, harga Surabaya itu masuk banjir, maka harganya akan turun. Begitu oversupply, ya kan demand-nya kurang, otomatis harga akan turun. Saat ini kan masalah supply demand aja. Dan ini kejadian, ada binaan kami modali, kami kasih tanah, bisa ngejak bawa petani dari Jawa dan orang Balikpapan nanam semangka. Pada waktu itu semangka hitungan hari itu untungnya lumayan lah, bisa balik modal dan bahkan bisa lebih untuk berdayakan petani di kilometer 8. Dalam jangka 3 bulan mau panen banjir barang dari Banjarmasin. Maka
ketika banjir harga produksinya pun tidak sesuai. Nah sekarang itulah yang dari para pelaku usaha membuat mereka kapok. Maka yang kami harapkan dari Kadin, perlunya hadir pemerintah di dalam rangka melindungi kepastian harga, batas bawah, batas atas, kepastian volume. Artinya kalau ini modelnya dia berusahanya mendapatkan kepastian dari pemerintah, kau akan aman, nyaman untuk berinvestasi di Balikpapan, maka Pak insya Allah uang boleh masuk, tapi uang tidak boleh keluar, Sat. Jadi uang berputar sini semua, Sat. Antum bayangkan, Sat, kalau ini bisa terrealisasi, tanah yang tidak produktif mereka bisa nanam bawang, cabai, menciptakan lapangan pekerjaan, bukan hanya berharap terhadap pemerintah semata, tetapi mereka mendapatkan kepastian harga sama seperti Cina, sama seperti misalnya Rusia. Mereka yang nampung, negara yang menjamin, Sat, masalah harga, masalah kepastian Anda berusaha, kami yang pastikan. Jadi barang luar itu, Sat, diatur sedemikian rupa dari mana? Dari data yang tadi itu. Maka ini penting, Sat. Dengan sendirinya ada proteksi kan? Iya, karena nasi goreng aja Sat di Jawa 5.000, makan sudah kenyang minta ampun. Ini 15.000 belum es teh manis aja 5.000. Kita harus 25.000 itu. Es teh manis itu 5.000, HPP-nya cuma 200 perak, Om. Jadi ini kan barang-barang hal kalau semua terukur dari hulu sampai hilir, insya Allah bermanfaat bagi masyarakat Balikpapan. Betul. Ini catatan penting ya, dan ini kan selama saya 3 periode terus terang ini yang agenda yang belum tuntas gitu. Jadi kita itu kan begini, supply demand ya. Contoh gini, sapi itu dalam data Dinas Perdagangan itu kalau demandnya kebutuhan kita itu 1 hari 30 ekor dan kemampuan pasar lokal cuma 1 ekor. Nah, 1 ekor aja kalau dikatakan. Jadi 29 itu dari pasar, mekanisme pasar. Nah, mekanisme pasar ini kan sebenarnya mekanisme yang tadi itu, kalau negara, pasar, masyarakat ini kan trilogi yang memang kita bukan negara komunis yang bisa memang menekan semua batas. Kalau di Italia ada kopi, tidak bisa ada ambang batas. Karena ngopi itu kan 5 hari sekali. Jadi itu negara sampai mengatur ada kopi. Nggak boleh ada yang lebih. Jadi kita kafe manapun yang di ujung ke kota sama harganya dan rasanya juga sama. Kalau kita itu namanya cappuccino bisa beda rasanya. Dan harga juga beda ya, 21 dan 35. Starbucks beda lagi gitu kan. Tapi begini menurut saya, betul bahwa kita ini market, semua makanan, sayur, telur dari luar semua. Begitu laut ombak naik harga kita. Nah, mumpung KKT ini kita harus bersyukur ya, KKT ini sudah membuka pelabuhan besar di lokal yang bisa langsung sehingga nggak ada lagi alasan masuk Sumba. Ini juga mendorong Kadin juga mengambil posisi ini peluang. Ini loh di bidang ini banyak. Kita berharap sih, saya prihatin karena cuma 4,2% masyarakat kita yang bergerak di bidang pertanian. Itu kan sudah 70% di bidang sektor migas semua dan turunannya. Jadi begitu kita ingat tahun 2000 berapa yang batu bara anjlok nilainya kena semua itu. Semua kena imbas. Itu kena imbas semua, pinjaman di bank lagi. Jadi itu saya mengatakan semua Balikpapan karena ketika melihat ekonomi kita tidak adil melihat bahwa ada 30% masyarakat kita yang sebenarnya dia memang bergerak di sektor-sektor yang tidak kita bicarakan itu, dan itu yang harus kita urus. Nah, berangsur-angsur jangan tergantung dengan migas ini. Bergerak di bidang tadi usaha itu. Pokoknya kita kemarin di APJMD membuat ranking one family one business. Setiap keluarga harus punya satu bisnis itu apa saja supaya kita ini hidup urat nadi kita itu denyutnya itu bukan cuma dari perkara migas. Ada ketergantungan pada satu-satu. Kita bersyukurlah aktivitas pertamina di sini. Tapi jangan terlena kita. APBD kita tuh pernah lagi 3 triliun, sekarang pernah 1, naik 2. Jadi kita ini sudah pernah. Saya bilang sama teman, saya punya prinsip ini. Kalau kita jadi kota, kalau kita itu paling sejahtera, kita paling merasakan paling pertama. Tapi kalau kita tuh anjlok, kita paling terakhir anjlok. Kan paling aman saja. Paling aman kita ini di front di depan. Jadi out cash flow-nya tadi, uang yang masuk kalau jangan keluar. Gak apa-apa. Orang PPN jadi IKN, nggak apa-apa, kita ambil manfaat di sini. Nah, ini peluang gitu. Sekarang ini lagi rame kan kalau orang pengusaha itu kan sentimennya bukan hanya mikro saja kan, kan makro. Hari ini bacaan ekonomi kita kan dari Cina, konstruksi nasional Evergrande itu utang itu sampai 4.200 triliun dan diperkirakan akan mengalami gagal bayar. Termasuk juga Amerika pada bulan September ini, kan sampai Oktober 2021 ini
ini akan due date utangnya itu 402.000 triliun. Antum bisa bayangkan 402.000 triliun itu utang Amerika. Sehingga isu tapering akan menjadi opsi di bulan Desember. Tapering di sini artinya menaikkan suku bunga sebagaimana Papa Trump berkelahi dengan Papa Jinping. Kan begitu. Makanya perang dagang. Kenapa posisinya? Begitu Amerika menaikkan suku bunga, maka itu akan berpengaruh pada nilai tukar rupiah, berpengaruh terhadap utangnya Indonesia. Saat ini tahun lalu utang Indonesia 5.500 T. Dalam Covid dalam setahun menjadi 6.500 T. Kira-kira begitu tapering diberlakukan akibat yang tadi, maka utang Indonesia otomatis membengkak karena nilai tukar rupiah antara rupiah dengan dolar berbahaya. Apa dampaknya untuk Kota Balikpapan? Begitu itu terjadi kepanikan di pasar, maka akan terjadi inflasi. Harga-harga makin naik, produksi makin akan ditekan. Nah, kalau Balikpapan tidak berinovasi dan Balikpapan tidak moving forward, dan memang posisinya harus berinovasi, beradaptasi di tengah pandemi dengan cara memang berdikari bicara ya tanda petik ekonomi kerakyatan, ya kan, otomatis satu income juga pasti akan kurang, karena aktivitas ekonomi akan turun melihat wait and see. Termasuk juga batu bara nih saat posisi. Dikarenakan isu itu mengganggu stabilitas ekonomi dunia, maka batu bara juga posisinya akan berbahaya juga saat ini lagi euforia lah, termasuk sawit segala macam, sehingga semua pertumbuhan ekonomi kita naik. Tetapi kalau dalam jangka panjang, kalau tidak kita memiliki swasembada dalam artian memenuhi kuota lokal Balikpapan yang kayak bawang, tomat segala macam, itu akan merugikan masyarakat dalam jangka panjang. Karena saat ini juga yang pengangguran kan banyak, korban PHK yang dirumahkan juga banyak. Di PHK juga banyak. Maka dibutuhkan opsi-opsi posting-posting baru yang memang mudah tapi memang green environment lah. Artinya mereka dialihkan kepada tani. Kan banyak sekarang lahan-lahan pemerintah yang tidak produktif, yang tidak digarap. Maka ya harapan kita pemerintah, siapa yang mau garap di lahan kami subsidi, kan gitu di awal. Kami subsidi, kami jaminkan harganya, kami jaminkan masalah harga Anda, dan kami jaminkan Anda itu untung untuk kerja itu. Sehingga shifting yang tadinya kita kota jasa kita pertahankan, tapi satu sisi juga bicara lingkungan juga kita pelihara, karena kita dorong masyarakat untuk mau bertani, memenuhi kuota kebutuhan Kota Balikpapan. Karena artinya gambarannya begitulah Ini kalau ini dia tidak dilakukan secepatnya dan tidak reformasi, maka kita khawatir living cost kita semakin naik, UMK kita tetap, anak semakin banyak, tekanan hidup makin berat. Ini yang berbahaya posisinya. Iya, ujung-ujungnya untungnya Kota Balikpapan memiliki di antara daerah lain selain tambang, kota jasa, kita punya kilang, DMP 70 desa. Maka kebutuhan ekonominya minimal 10% itu bisa masuk di Kota Balikpapan, itu akan bisa menghidupkan sangat banyak. Nah, di situ yang kedua, 2022 Pak Jokowi sudah sampaikan akan fokus terhadap pembangunan IKN. Maka Balikpapan sebagai kota jasa, karena di sana belum siap yang perumahan, pendidikan, kesehatan, pasti makhluknya banyak akan tinggal di Kota Balikpapan. Nah, regulasi-regulasi dan kesiapan daripada pemerintah Kota Balikpapan dan antum dalam hal ini ya memang tinggal orientasi program kerjanya ke sana, Jadi shifting lah, jangan terlalu asik dengan APBD. Ya, saya sepakat itu. Terakhir posisinya padahal banyak sumber-sumber yang memang apa saja ya making money sih, Kalau kami kan posisinya kalau kata Papa Steve Jobs kan the consumer deserve to know exactly what they consume. Konsumen itu berhak untuk mendapatkan pengetahuan, informasi terkait apa yang mereka konsumsi. Nah, kami dalam hal ini siap untuk berkontribusi, berkolaborasi dengan antum sinergi posisinya berakselerasi, kan gitu bahasanya. Agar semuanya dari kami juga bisa jalan, yang keinginan antum, target antum juga tercapai. Pokoknya
Ana jadi apa namanya Sat ya? Jadi calo antum lah dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat. Ini menarik sebenarnya gini. Kan tadi saya katakan APBN itu kan cuma 2,3 triliun ya. Sebenarnya kalau dipotong gaji 1 triliun ya, kemudian tinggal 1,3 itu dipakai belanja itu intinya yang dibelanjakan ke masyarakat itu ya tidak sampai 500-700 miliar saja. Nah, uang di luar itu sekali lagi saya tanya kepada dia yang tadi saya di prolog itu, uang kita cuma 2 triliun tapi yang bekerja di luar APBD itu hampir 70 triliun. Wow. Putar dan kita tidak tahu rekening itu kan kemana aja tuh. Ada yang singgah keluar ke Jakarta. Nah, maksud saya sudah mindset pemerintah jangan jumawa. Saya bisa katakan tidak bisa kolaboratif. Rekan semua aja tidak boleh. Sekarang itu saya bilang Balikpapan ini autopilot bisa. Orang bisa terpilih jadi wali kota itu. Kenapa? Ya pertama itu ngurus diri sendiri, mulai lahir sampai meninggal diurus sendiri tuh. Sekolahnya ada, pembuang sampah juga ada. Berarti kan sudah santai itu jadi wali kota. Gak ngurus Pertamina kan? Nah, dia ngurus sektor publik aja. Jadi dia publik baikkan pendidikan, kesehatan, kemudian permudah tadi perizinan. Kalau perlu kasih insentif yang tadi itu orang yang baru timbul. Jadi memang saya berpikir gitu karena kalau hanya orientasinya adalah pemerintah sebenarnya nggak bisa. Sudah saatnya kita harus kolaboratif. Itu sudah ada. Tentu juga menerapkan seperti apa disarankan oleh Adin tadi. Di kolektif mainnya itu harus sudah ada gitu nggak bisa tidak. Ya misalnya yang Anda lihat dari antum kan antum ada kritisi terkait masalah PDAM, harganya Ya. Anda baca dan lihat ini luar biasa. Seorang Ustaz Sukri Wahid, dokter gigi, dalam arti itu ngurusin air juga Bu isi. Kan komisi Iya. Saya bukan pelanggan PDAM soalnya. Jadi jangan-jangan kerasnya kalau bukan pelanggan. Iya. Jadi memang sih kalau bicara jujur Ustaz, yang PDAM ini ada sepakat dengan Ustaz Sukri kan harga itu kan di Jawa itu kan per kubik 2.000. Iya. Di sini kan harganya 7.000. Ya. Itu yang buat rakyat. Iya. Di luar yang industri kan 12.000, 12.000 ada tarifnya. Nah, pertanyaannya kan sekarang kok bisa gapnya agak jauh. Nah ini bisa jawab kan daripada pejabat itu sendiri Ustaz Sukri lah. Mungkin nanti bisa terangkan sedikit lah. Iya. Jadi memang problem itu kalau kita hulunya ini air baku ya. Kalau di Jawa itu kan memang dia contoh ya, Jogja itu cuma 23% aja itu PDAM. Selebihnya masyarakat sendiri. 3 meter dapat air bersih, bahkan kualitasnya lebih bagus. Unggulan itu banyak. Di sini tak ada hujan, kemudian instalasinya, kemudian pipanya juga. Kebocoran kita posisinya 37%. Terakhir nih audit BPK. Jadi bayangkan kita buka meteran produksi air yang sampai ke rekening cuma 3 loss 30%. Saya cari tahu ini apa. Yang bunyi gitu ya. Ada ke kapal bisa jadi. Kita tahu. Tapi yang jelasnya loss. Itu kalau kita mau kejar bisa. Yang kemudian produksinya tinggi sekali karena memang kita tahu ongkos produksinya luar biasa tinggi. Jadi memang air waduknya jauh, jadi kita tak ada hujan, kemudian kualitas air tanah juga kita repot gitu. Kemarin kalau soal air kan dulu ada rencana. Ya apa tuh ada salinasi. Ya itu ada, tapi apa biaya? Kenapa jadi ada? Ini kemarin saya diskusi ada proyek nanti untuk 5.000 sambungan baru, tapi dia tidak boleh pakai jaringan PDAM karena katanya bukan air bersih. Yang diminta oleh salinasi air laut itu adalah ditempatkan di Setahu Kuda. Nah sebenarnya yang paling berpeluang itu nikmati orang di sini di barat dengan pesisir. Bagus itu saya di barat. Ya, cuma kan harganya itu ada subsidi nanti. Nah, karena alatnya katanya mahal sekali. Ini kan program dari luar yang ada join dengan pemerintah. Nah, apa saya tanya tugas pemerintah kota hadirkan apa? Kajiannya kita siapkan, jaringan baru kita siapkan. Nah, PDAM ini belum mengiyakan. Nah, jadi saya sepakat bahwa ini air ini menjadi. Tapi kita berharap embung selesai. Kemudian saya dengar di Sepaku ini ada itu bisa kontribusi 800 liter per detik. Jadi kalau kita gabung embung, kita kebutuhan normal Balikpapan itu 2.000 liter per detik. Sekarang ini baru 1.300. Kita masih defisit air. Nah karena kalau datang embung, tahun ini kita di DPRD sudah sahkan 30 miliar plus 12. Tahun ini pembesaran lahan untuk penggenangan airnya di embung Majalade. Kalau ini masuk untuk teritip 3 liter per detik. Artinya apa? Tapi memang sembari harga itu kita minta untuk direvisikan teknologi ada
chemical, nggak mungkin Ya. saat ada yang lebih murah, Iya. kalau otomatis ini masih keadaan ini yang Iya. bisa, kalau dia lebih murah kenapa tidak? Iya. Jadi saran anak gini ini kan melihat kan dalam rangka memenuhi supply kekurangan Kota Balikpapan air saja. Itu ya kita siap untuk sinergitas lah dengan pemerintah Kota Balikpapan. Artinya siap membawa investasi masuk di bidang air untuk memenuhi kekurangan air di Kota Balikpapan. Selain yang memang tak ada air hujan, yaitu asal bisa mendapatkan kepastian saja. Misalnya dari lahan yang sebagaimana di lahan Penajam, lalu dia masuk ke Kota Balikpapan. Nah, nanti secara infrastruktur, sarana dan modal segala macam Kadin siap untuk jembatan. Siap ini. Jadi kita bisa ngobrol, termasuk kajiannya segala macam, boleh lah. Karena ada amanat SPAM itu, penyelenggara penyelenggara itu bukan tugasnya pemerintah saja, hanya PDAM. Maka swasta pun boleh. Sekarang juga banyak kok, 20% itu kalau WTP. WTP itu kan PDAM swasta. Iya. Skalanya developer atau bahkan kalau Bapak ke Rapak itu ada 13 RT itu dikelola oleh individu. Dia kayak pipanya itu udah kemana-mana, luar biasa itu. Artinya kan ini sudah banyak yang sedih baik menyelesaikan masalah PDAM, tapi perlu diatur. Saya pikir dalam regulasi kita membuka diri kok. Kalau ada swasta sanggup menginvestasikan dirinya, kita siap sambut kok. Saya yakin PDAM pun siap, mungkin join perusahaan silakan. Siap. Ya kita masih ada waktu sekitar 7 menit. Ini kalau mungkin ada closing statement dari Kadin dulu gimana? Kalau dari Kadin sih, pertama rasa terima kasih kami sudah bisa duduk sama-sama sama wakil rakyat Kota Balikpapan, seorang yang sangat visioner, yang open minded dan memang mau terbuka. Itu yang penting. Karena kalau jabatan politis itu nggak terbuka, itu yang susah. Kita juga harapkan juga dari para pelaku usaha kepada pemerintah. Slogan kami selalu sekarang yang berkembang di masyarakat sekarang gini, di pengusaha, yaitu dulu segala sesuatu itu diperbolehkan kecuali yang dilarang. Kalau sekarang kondisinya yang berkembang di dunia warung kopi kami itu dulu sekarang yaitu apa-apa dilarang kecuali yang minta izin. Jadi kami harapkan keterbukaan seperti antum, seperti antum dalam rangka memudahkan, menyederhanakan perizinan birokrasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing kita yang outputnya memang kesejahteraan masyarakat Balikpapan. Jadi itu meminta daripada rakyatnya, para pelaku usaha untuk kepada wakil rakyat Kota Balikpapan. Ini kalau ahli agama jadi ketua Kadin kayak gini. Ada usul alurnya jelas, jadi enak gitu. Tapi saya dari terima kasih ke forum dengan agenda saya Kadin yang saya juga sering lihat gerakannya luar biasa yang jadi aspirasi dalam pertumbuhan ekonomi kita. Pemerintah tentunya saya berterima kasih dengan teman-teman Kadin. Bahkan kita perlu tadi itu membuat cara berpikir kolektif, kemudian kolaboratif, sama-sama kita menyelesaikan masalah kota kita ini. Kita berharap, kalaupun saya di bidang pengawasan karena memang cuma PBD yang saya lihat, tapi kita berharap itu menjadi pemercepat lah belanja kita juga menunjang teman-teman di sektor usaha, sehingga kita berharap ke depan tumbuh pelaku-pelaku usaha baru yang mungkin disediakan masalah perutnya sendiri. Padahal sebenarnya itu kan tanggung jawab pemerintah tapi kita berharap pandemi ini bisa selesai dan normal dan tadi terrestart. Kita semakin kuat ke depan dan banyak platform digital ekonomi yang berkembang. Nah itu kita nyosonglah Balikpapan baru ke depan. Baik, demikianlah para sahabat Rumah Hijau Rakyat. Demikianlah perbincangan kami tadi dengan Sukri dan Bung Yaser. Dan apabila Anda merasa tertarik dengan perbincangan kami ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share kepada teman-teman lain yang mungkin belum sempat mengikuti perbincangan ini. Akhirul kalam, saya sebagai host mengatas kesempatan ini ucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua, dan juga terima kasih terutama kepada para narasumber kita yang sudah meluangkan waktunya.
untuk hadir di tempat kita ini, dan saya sendiri mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam kesempatan ini menimbulkan hal-hal yang menimbulkan ketidaknyamanan. Dan kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.